Ya, mohon maaf ini sering saya utarakan karena sering juga eh, ada ya. Jadi mohon diingat ini sudah saya tidak bosan-bosannya untuk mengulang-ulang terus ya, bahwa untuk pondasi sekali lagi pondasi itu syaratnya cuma dua, daya dukung sama penurunan. Sudah, cuma itu aja. Nanti ada abutmen itu nanti tinggal ada tambahan kontrol terhadap guling sama geser ya. Guling sama geser itu berdasarkan berat aja ya, terhadap titik mana. Mungkin di sini sudah saya ini kan. Saya cari. Oh ini. Ya. Jadi kalau pondasi cuma ini ya. Tapi nanti kalau misalnya ada abutmen ya. Misalnya ada abutmen, abutmen itu biasanya di sini jembatan ya, di sini ya di sini abutmen. Mohon maaf ini draft aja ya. Ini abutmen ya. Kalau di sini ada pilar, ya ini sama ya, ini ada pondasi itu sama. Jadi syaratnya cuma daya dukung sama penurunan. Cuma itu aja. Kalau di abutmen ini, walaupun di sini ada pondasi, tiang pancang misalnya ya, nah itu biasanya ada tambahan dua ya, geser arah ke sana sama guling. Ya. Tapi geser sama guling itu bukan berdasarkan rumus pondasi kasarannya ya, cuma berdasarkan rumus kesetimbangan aja. Misalnya saya tarik di sini titiknya, nah nanti berat abutmennya ini berapa, ya, sama gaya dari horizontal ini berapa, lah itu nanti akan mengenolkan ya, gaya yang ke sini sama ke sini itu nilainya berapa ya. Kalau lebih besar yang tekanan horizontal di sini, maka akan jadi geser sama guling. Ya, cuma itu aja. Jadi prinsipnya terhadap berat saja. Nggak ada rumus-rumus tersagi, itu nggak ada. Ya, jadi rumusnya terhadap guling, ini yang ini guling ya. Ini guling sama geser. Itu tambahan cuma di abutmen saja. Nanti di pilar, di pondasi rumah, dan itu tetap sama. Ya, jadi pilar di jembatan itu juga sama. Jadi rumusnya cuma dua, eh, sarannya dua, daya dukung sama penurunan. Daya dukung itu istilahnya QU ini ya, itu kecil ya. Jadi kalau disebut bearing capacity ada daya dukung adalah QU di sini. Ini adalah daya dukung batas atau kemampuan batas ya. Kalau di beton ya FC itunya, FC-nya berapa, FC-nya berapa. Kalau ditanya ya, daya dukung pondasi itu QU. Ini berarti tegangan. Kalau mau jadi QU besar di gaya, ya saya kalikan aja QU kalikan A. Tapi kita nggak boleh pakai ultimate-nya ya, batas kemampuan batasnya nggak boleh. Kita pakai yang key all-nya atau izinnya. All ini allowable ya, allowable izin, atau kalau di buku Pak Hari malah cuma key A saja. Ya berarti QU dibagi SF dan all ini ya, key all inilah yang kita pakai lebih besar dari beban dari atas atau FZ di kalian. Dan untuk penurunan sekali lagi di sini nanti semua beban ini pasti semua pondasi itu pasti mengalami penurunan ya. Ini ada beban dari atas mengalami penurunan. Semuanya ya. Pondasi pasti kalau ada beban dari atas pasti mengalami penurunan. Cuma penurunannya di sini harus kurang dari S izin ya. Nggak mungkin pondasi itu tidak ada penurunan. Sama juga balok juga ada lendutan seperti itu ya. Ada lendutan terutama balok ya. Pasti ada lendutan. Cuma lendutannya itu harus bisa ditolerir ya dari yang disyaratkan. Sama untuk pondasi ini pasti mengalami penurunan. Cuma penurunannya ini harus kurang dari S izin. Dan ini nanti kita bahas di akhir-akhir semester. Kita kembali ke daya dukung ya. Untuk daya dukung yang pertama ini mengerjakan semuanya by data ya. Ya maksudnya ya. Kalau datanya pakai sondir, ya nanti hitungannya pakai sondir. Kalau datanya pakai SPT, ya nanti pakai SPT. Kalau datanya parameter, gamma, C sama pi, ya kita nanti pakai parameter. Bisa pakai rumus Tersagi maupun Meyerhof. Yang kemarin kita QU di sini ya, CNC dan seterusnya. Ya sampai ditambah setengah
dari gamma kalikan B ya, saya nggak ngulang lagi. Sama Meyerhof juga seperti itu, cuma ada tambahan faktor terhadap bentuk, kedalaman, sama kemiringan ya Meyerhof. Untuk basic ini kayaknya tambah untuk kompresi kalau tidak salah. Nanti juga ada cara Serma dan lain-lain. Cuma kita kemarin batasi cuma 2 saja karena Tersagi yang awal, Meyerhof yang sering digunakan. Walaupun basic ini juga banyak digunakan, sih banyak Meyerhof yang digunakan. Ya, kalau untuk parameter agak ribet ya. Jadi nanti perlu untuk NC-nya di sini perlu tabel, bisa rumus, bisa grafik, ya, sangat panjang ngerjakannya. Terus kalau SPT sama CPT ini hampir sama, ya, hampir sama. Tapi untuk catatan kalau SPT di sini ada catatannya ya. Jadi kalau untuk nilai SPT kita pakai yang SPT yang N1. Jadi untuk SPT sekali lagi kita tidak boleh memakai yang di lapangan. Jadi ini hasilnya N lapangan yang kemarin kita sudah bahas. N lapangan contohnya seperti apa? Seperti di sini lapangan seperti di sini. Ini contoh yang graf polinema ya yang SPT ini ya 5, 7, 5, 19, 50 ya. Ini merupakan bacaan kedua sama ketiga. Yang videonya kemarin juga kita sudah sering menggunakan ya, sering melihat ya. Ini SPT lapangan. Kita tidak boleh menggunakan SPT lapangan. Karena apa? Tidak boleh menggunakan SPT lapangan. Pertama memang harus dikoreksi terhadap alat ya. Ini 10 koreksi terhadap alat. Ya. Untuk berikutnya koreksi terhadap overburden N160 ya. Ini koreksi tegangan gitu aja ya. Koreksi tegangan. Tekanan atau saja koreksi tekanan. Sekali lagi kenapa kok dikoreksi alat? Karena alatnya sekali lagi untuk apa? Untuk bahannya saja ini ini SPT. Untuk dari segi pemukulnya aja sudah ada beda-bedanya ya. Nah ini ya dari segi pemukulnya aja sudah beda. Ya belum nanti untuk pipanya, belum nanti untuk panjangnya pipa ya ujungnya itu istilahnya split barrel di sini ya. Ini juga beda-beda ini ya. Split barrelnya ini juga beda-beda untuk SPT ya. Makanya perlu dikoreksi 2 kali tadi ya. Dikoreksi alat sama koreksi tekanan. Kenapa kok tekanan dikoreksi? Bisa dibayangkan kalau tidak dikoreksi itu nanti hasilnya akan nggak valid terhadap kedalaman ya. Kedalaman yang di 25 ini kan tekanan lagi tekanan sigma di sini kan gamma kalikan H. Nah, di sini gamanya aja 1,8 ya. Ini gamanya, ini gamma. Sekali lagi ini kadar air. Gamanya 1,8 dikalikan 25 di sini akan sangat jauh beda di kedalaman 1 meter ini yang 1,7 ya. Dikalikan cuma 1 ya, kan sangat jauh. Nah, makanya supaya menjaga kevalitan juga ya. Jadi di sini juga tekanan. Dan ini sudah diakomodir di SNI kita, sudah diakomodir nilainya ini ya. Ya ini ya nilainya ya. Ini sudah di minggu lalu. Jadi yang lapangan di sini harus dikalikan koreksi terhadap alat yang mulai CE sampai CS. Kalau di buku Pak Ari ini EF ya. Ini EF. Terus dikalikan overburden ya. Overburden di sini. Jadi kalau di bukunya Pak Ari yang kemarin kita sudah bahas, kita mencari N60 dulu ya. N60 dulu baru nanti N160 ya. Kita nanti yang pakai yang ini. Terutama karena SNI kita juga menyeratkan ini ya. Jadi menyeratkan nilai ini. Jadi di sini ada N160 merupakan dari N lapangan sama adanya koreksi alat sama CN ini ya, koreksi overburden atau tekanan. Kebetulan di SNI kita cuma satu ini dan ini nggak boleh lebih besar dari 1,7. Kalau di buku Braja maupun di diktat kita untuk CN ini nilainya banyak ya. Nah, cuma itu tadi ya.
Bisa nilainya ini, cara GIP, Bahasara, cara PEC, cara Kesehatan, dan ini macam-macam ya. Jadi bisa pakai ini. Itu untuk CN-nya ya. Jadi untuk contoh yang kemarin juga di buku Pak Hari kita sudah bahas ya di bukunya Pak Hari. Cuma di bukunya Pak Hari ini ada tambahan cara tersagi sama PEC ya. Ya, jadi di sini kemarin kita sudah bahas ya. Yang contoh pertama ini, contoh ini ya. Ini 2.1 ini mencari N60 ya. Nanti hasilnya N60. Untuk berikutnya di sini contoh yang kedua untuk 325 ini contoh 25 ini mencari N160 ya. Ini N60 dikalikan CN berarti ini N160. Ya, yang awalnya itu 20 ya. Awalnya 20 untuk N60-nya jadi 15, N160 jadi 7. Modelnya seperti ini. Yang awalnya itu tinggi jadi berkurang, ini naik dikit ya. Umumnya seperti ini. Umumnya seperti ini. Ya mungkin koreksi kalau kedalamannya besar ya, PU-nya besar ya, mungkin bisa lebih tinggi ya. Tergantung tergantung rumusnya CN. Untuk di sini ada tambahan, ini rumusnya Liao dan itu rumusnya ini. Ya, rumusnya sudah ini. Kalau di buku tadi kan sudah ada. Nah, contohnya nanti yang perlu diperhatikan di sini untuk contoh yang pertama di sini ya. Di sini cara tersagi sama PEC ya, ini sangat mudah. Kalau sudah ketemu N-nya 20 ya. Ya, ini nanti B-nya 2,5 nanti rumus QA-nya atau QOL-nya ya. Ini sekali lagi sudah QOL. Sekali lagi QOL. Nanti rumusnya seperti ini. Sorry. Kalau sudah ketemu, ya, nanti rumusnya kemarin kita sudah bahas seperti ini ya. Ini cara sekali lagi tersagi sama PEC. Di buku kita tidak ada. Jadi 2,5 di sini 20 ya di sini. Nah, ini ke sana di sini 220 ya sudah ketemu. Ya ini cara tersagi sama PEC kalau di buku Pak Arik sudah disebutkan cara tersagi sama PEC ya. Ya ini sekali lagi cara tersagi sama PEC ini. Ya walaupun dikomentari di sini terlalu hati-hati ya, terlalu aman kasarnya kan gitu. Ya. Tapi yang paling penting tadi ya, ketik ini tersagi saya sebutkan di sini saya kasih catatan di sini. Mungkin yang belum ada catatan, yang Meyerhof di sini ya. Untuk N-nya sekarang, N-nya sekali lagi yang paling bagus, yang paling disarankan adalah N160. Tapi mengambil N-nya di mana? Ini yang nggak kalah pentingnya ya. Jadi untuk Meyerhof tersagi dulu ya. Tersagi dan Meyerhof ini mungkin catatan yang mungkin terselip. Meyerhof untuk mencari 160 rata-rata ya maksudnya ya, dipakai yang mana? Di sini kalau ada pondasi ya. Nah, di sini DF. Nah, di sini adalah B. Ya, ini adalah B. Ya. Tersagi sama Meyerhof ya. Jadi Meyerhof itu yang ini ya. Yang ini ya, yang A ini ya. Meyerhof itu yang A ini sama yang tersagi yang barusan kita contohkan pakai grafik tadi, itu pakai N-nya itu di sini. N saja ya rata-rata. Ya. Rata-rata dari mana? Dari DF, kedalaman DF ditambah B. Ya. Sesuai contoh ini tadi, ini yang mungkin catatannya belum ada di buku diktat ya. Kita mencari rata-ratanya di mana? Di DF plus B. Ini DF-nya kebetulan 1,5, B-nya 2,5 ya. Jadi B-nya 2,5 dari gambar ini juga kita sudah tahu. Nah ini ya. DF-nya 1,5, B-nya itu 2,5. Jadi di sini 4, min 4 ya. Karena min 1,5 ditambah 2,5 jadi min 4. Sehingga diambil rata-ratanya itu tadi sampai kedalaman min 4 ya. Ya, jadi kedalaman sampai min 4 ini. Jadi ini yang kita pakai. Makanya di sini kita rata-rata di sini. 16, 20, 22, 23. Ini yang catatan yang belum ada di
di buku ya. Jadi mohon maaf, ini nilainya ya. Seperti di sini tadi, ini nilainya DF per B ya. Jadi khusus Tersagi sama Meyerhof itu pakai nilai ini ya. Terus kalau untuk satu lagi, kalau di sini Bowles ya, yang belum Bowles. Ya, ini yang pertama, catatan yang pertama. Yang kedua, ya, khusus yang Bowles, Bowles di sini, Bowles di sini kayak beda, ya. Di sini ini DF, ini nanti DF, saya tuliskan di sini aja, ini DF. Nah, dipakai berapa? Di sini adalah setengah, di setengah, di sini 2, di sini adalah 2B, sorry setengah, yang atas setengah. Ini 0,5B, di sini adalah 2B. Nah, ini yang beda ya, ini adalah B sama ini. Baik SPT maupun sondir ya, baik SPT dan sondir, SPT dan sondir, CPT. Ya. Ngambilnya itu di mana? Kalau ini berarti antara di sini ya, N160-nya di sini. Rata-rata naik dulu dari DF ini setengah B ke bawah adalah 2B, nanti diambil rata-ratanya. Yang terakhir yang di buku tidak ada itu ada sedikit beda. Gejala pari, nah ini yang beda di sini ya. Yang untuk cara pari, oh ini sudah ada gambarnya ya. Yang cara pari adalah di sini pakai 0,75B ya. Jadi ini langsung aja fondasi ini rata-rata berapa di antara, karena dia patokan saya kan numpu di sini ya, maka yang saya taruh di sini ya, ini pakai 0,75B dan ini bukan harga mati ya, maksudnya harus pas karena kalau kita sondir kan enggak mungkin nilainya seperti di contoh tadi ya. Nah, seperti di sini kan enggak mungkin kita tiap titik ada ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan 0,5 ini kan kalau misalnya ketemunya ini tadi ini DF ya. Misalnya contoh yang pari tadi ya. DF-nya itu di sini ya. Terus tadi B-nya ini berapa? 2,5 ya. 2 kan 0,75 berapa? 2,5 kan lebarnya kan B ya. B-nya di sini tadi B-nya adalah 2,5, saya 0,75, minta tolong sebentar saja. Ini khusus yang pari kan juga jarang kepakai, tapi ini misalnya kalau ada 0,5 saya kalakan 0,75 ada berapa? 1, suara saya 875. sama dengan berapa? 1,875. 1,875. Lah, ini kan bisa saja saya ambil 2 ya. Jadi kalau di sini logikanya 1,5 saya tambah 1,8 ya saya tambah 2 aja ya. Ya berarti kan saya tambah 2 di mana ini? 1,5 sampai tambah 2, 3,5 sama saja ya di sini jadi ya. Jadi nilainya dipakai yang mana? Ya ini ya, nilai ini sampai ini. 16 ditambah 20 ditambah 22 3 ya. Jadi ininya tidak mentok misalnya ketemunya di atas ini sedikit ya dipakai aja yang ada ya, karena ini tidak mungkin sondir SPT tidak mungkin tiap titik ada ya. Ini kebetulan sekitar 1 meter ini kalau SPT pun jarang, biasanya 1,5 sama 2 meter ya. Ya, makanya hampir sama. Jadi sudah ketahuan di sini ya. Yang paling penting tadi ya, untuk rata-ratanya kayak Merhof ya mulai atas sampai bawah B di sini. Kalau Bowles pakai ini, kalau pari tadi ya dipakai yang bawahnya saja ya. Kalau yang C di sini pari ya, ini pakai nah, di sini DF, ini DF ya dipakai yang ini saja. Dipakai yang ini 0,75B ya. Pakai ini saja, rata-rata dari sini. Enggak dari
dari 0,5B sampai 2B, enggak juga dari DF sama B. Ini kuncinya ya. Kalau SPT juga sama ya, SPT juga sama. Cuma enaknya SPT itu kita tanpa ada koreksi ya. PT kita tanpa ada koreksi ya nilai GC ini. Sekali lagi, karena pondasi dangkal kenapa kok dipakai GC saja ya, karena pondasi dangkal selimutnya kita abaikan ya. Nah, selimutnya kita abaikan yang di awal-awal ya. Awal sekali lagi, ini ada QV dari atas atau di kalian biasanya FZ. Di sini adalah yang ujung adalah QP atau QA ya. Oh, QE sorry, QP sama dengan QE. N bearing, P-nya poin. Juga di sini yang selimutnya di sini ini adalah QS atau QF friction, skin atau friction. Yang ini yang tidak ada ya, karena QO itu awalnya adalah QP plus QS ya, karena pondasi dangkal. Karena pondasi dangkal sehingga di sini pakai QU sama dengan QP ya. Jadi yang dimaksud QU di sini itu sebenarnya QP. QP, maka kalau yang sondir juga sama ya. Sondir kan yang pertama di sini untuk mencari PK atau QC ya. Sementara yang di sini adalah selimut ya, ini JHL ya, hambatan lekat. Cuma pakai QC saja. Makanya rumusnya kok cuma QC saja. Untuk yang lekatannya mana? Ya lekatannya kita abaikan karena ini pondasi dangkal. Tapi nanti kalau pondasi dalam ya enggak boleh ya, malah bisa saja yang JHL-nya ini bisa lebih besar ya. Kalau untuk pondasi dalam. Ya rumusnya sama, ini tetap ini juga sama. Perilakunya tadi sama ya. Perilaku Bowles ini Bowles ini sama dengan pondasi yang untuk apa? Untuk CP untuk SPT ya. Kalau yang Skerman ini belum ada ketentuan, biasanya ini ya bisa saja di sini. Ya rata-rata di 2B ini. Ini juga Skerman ini sama dengan Bowles. Untuk mencari rata-ratanya pakai yang di sini bawahnya ini. Ini kemarin ada contoh yang Pak Ari Kris tadi juga ya. Mohon contoh-contoh yang di buku Pak Ari dilihat karena yang paling banyak di bukunya Pak Hari. Nah, kita kemarin lah ini ya. Kita kemarin untuk ini baik Bowles maupun Skempton tadi ya bisa pakai ini ya. Setengah dari ke atas terus 2B dari ini. Terus diambil rata-ratanya. Kalau kita di grafik ya lihat aja grafiknya ya. Ya rata-ratanya mungkin ini karena posisinya di sini sama di sini. Rata-ratanya. Ini kalau di ketemunya cuma grafik. Kalau ketemunya tabel ya maka harus di rata-rata di tabel ya. Ya. Jadi kalau ketemunya di tabel ya kita rata-rata di tabel. Jadi ketemunya mulai apa? GC-nya ini ya sampai sini tadi ya. Ini 0,5B, di sini 2B. Ya kita jumlahnya sini berapa kita jumlahkan, itemnya ada berapa kita bagikan sehingga ketemu rata-ratanya. Ya, jadi ini yang paling penting mencari rata-ratanya. Walaupun ini sudah dapat, kita pakai yang rata-ratanya. Mungkin itu aja. Ada yang ditanyakan? Ya, ini kalau pakai tabel ya. Tapi kalau pakai grafik, ya tergantung. Biasanya sih semuanya tabel sama grafiknya ada. Ya, ya nanti seperti ini. Kalau di rata-rata, kalau misalnya ini sampai ini gitu ya, ya saya ambil aja rata-ratanya ini. Ya ini berapa ini? Ya ini sekitar 40 ya, misalnya di sini sekitar 40. Ya kalau enggak ada tabel ya otomatis pakai grafik ini, tapi kalau ada tabel ya kita bisa rata-rata dari tabel saja. Sampai sini ya ditanyakan, kurang 10 menit karena mau yudisium, saya tutup dulu ya. Ada yang ditanyakan dulu mungkin sebelum saya tutup.
Ini sekali lagi review ini, seharusnya ini sudah berulang-ulang saya jelaskan. Yang mungkin saya tekankan di sini pengambilan rata-ratanya, yang mungkin kemarin belum saya fokuskan, pengambilan rata-rata tergantung soalnya pakai Bowles atau pakai Meyerhof-Terzaghi ya. Ini pakai 2B. Ini kalau cara sampai ini Bowles ya, ini Bowles. Kalau Terzaghi ya mulai DF sampai 1B ya, DF sampai B. Ini yang Meyerhof sama Terzaghi. Bowles sama Skempton ini, Bowles sama Skempton. Sampai sini ditanyakan kalau pari tadi cuma 0,75 aja ya. 0, dari DF. Kalau pari tadi 0,75 dari B ya. Ini dari DF, 0,75 dari B, ini yang dipakai rata-ratanya. Berarti ini kan rata-ratanya lebih kecil ya lingkupnya, mungkin cuma ada 2 data ya. Kalau yang ini tadi kan banyak, mungkin ada 5 atau 10 data di rata-rata. Kalau yang ini kan mungkin cuma 2 data atau 3 data, kita rata-rata. Karena pembelaannya cuma 0,75B dari DF. Nah, semua kan ada latar belakangnya pengambilan rumus. Mungkin itu saja, nggak mungkin saya subbab berikutnya ya, subbab berikutnya ini lebih mudah karena adanya tekanan di sini ya terhadap berat sendiri maupun nanti beban dari luar. Nggak mungkin waktunya juga sudah tidak cukup. Ada yang tanyakan? Sudah ya? Ya Pak. Karena juga kurang 7 menit harus kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau sonder sekali lagi mohon dikonfirmasi ke Kalebnya ya, biar Kalebnya juga tidak bingung ya. Nanti kasihan sudah dijadwalkan, ternyata tidak jadi, kasihan juga Kalebnya karena sudah memplotkan dengan kelas yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan singkat ini banyak berkah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama.